Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 56 menatap ke belakang dengan senyuman. Ketika melihat Murong Yisuan, Feng Jiu sedikit terkejut. Terkejut karena dia akan melihatnya di sini. Sebenarnya, dia sudah menyadari ada seseorang yang membuntuti mereka sebelumnya. Namun, karena dia tidak merasakan niat jahat dari orang itu, dia tidak mempermasalahkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, orang yang membuntuti mereka pastilah dia. Tapi, bukankah dia menemani Feng Qingge? Mengapa dia muncul di sini? Dan tatapan tajam di matanya, apa artinya itu? Di balik kerudungnya, senyum nakal tersungging di bibirnya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia berpaling, dia terus berjalan keluar. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah ketika pria yang tadi duduk tiba-tiba berdiri tepat di depannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat matanya untuk menatapnya. Murong Yisuan juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di hadapan Feng Jiu dan menatap matanya dalam diam, seolah mencoba mendeteksi sedikit keakraban dari mata itu, tetapi dia kecewa. Walau sepasang mata itu tampak hampir sama persis dengan matanya, namun tatapan liar dan tak terkekang yang terpancar dari mata itu bukanlah miliknya. Mata di hadapannya sungguh indah, persis seperti sepasang mata yang dimiliki orang dalam ingatannya. Namun, mata Feng Qingge yang diingatnya hangat dan lembut, sementara mata di hadapannya menyembunyikan tatapan tajam dan tajamnya, dua perasaan yang sama sekali berbeda membuatnya sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana membedakannya. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ada yang tidak beres, Guan Xilin segera melangkah maju dan tubuh berototnya tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua, menghalangi pandangan kedua orang itu. Murong Yisuan kembali waspada dan menoleh untuk melihat pria jangkung di hadapannya. Ia tersenyum sopan dan berkata, "Saudaraku, aku melihat wanita itu sangat mirip dengan temanku dan aku hanya ingin menyapanya." Mungkin aura sopan dan berbudaya yang terpancar dari tingkah lakunya lah yang membuat Guan Xilin yakin bahwa dia bukanlah seorang penjahat, sehingga dia ragu sejenak sambil menoleh ke belakang untuk melihat orang yang ada tepat di belakangnya. "Nona muda, bunga persik di biara bunga persik mekar di bulan Maret." Dia menatapnya dengan tenang, matanya begitu lembut hingga hampir menetes keluar. Dan pernyataan yang tampaknya tidak masuk akal itu membingungkan Guan Xilin, entah dia bisa mengerti atau tidak. Hanya jantung Feng Jiu yang berdebar kencang. Dalam ingatannya, ada sebuah adegan yang sangat mengharukan. "Kakak Murong, ku dengar bunga persik di biara bunga persik adalah yang terindah, kontras merah dan putihnya saling melengkapi dengan sempurna dan menutupi seluruh gunung dalam bentangan yang tak berujung. Benarkah itu?" Di bawah pohon persik, seorang gadis yang sangat cantik bertanya dengan kepala sedikit terangkat, kekaguman yang mendalam di matanya terlihat jelas saat dia melihat pria berjubah putih di sampingnya. Tatapan mata lelaki berjubah putih itu lembut dan penuh belas kasih saat ia mengulurkan tangannya untuk memegang gadis cantik di sampingnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ya, bunga persik di biara bunga persik membentang lebih jauh dari yang dapat dilihat mata, dan ketika angin bertiup, kelopak bunga merah memenuhi udara seperti hujan bunga. Tunggu bulan Maret tahun ini ketika bunga persik bermekaran, aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Tunggu bulan Maret tahun ini ketika bunga persik mekar, aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya." Matanya yang sedikit menunduk tiba-tiba berkedip karena terkejut dan hatinya sedikit meringis kesakitan. Dia tahu, itulah rasa sayang dan kerinduan yang mendalam dari pemilik tubuh asli terhadap Murong Yisuan. Orang itu ada di sini, kata-katanya terasa baru saja diucapkan kemarin. Namun, wanita di hatinya telah pergi dari dunia ini. Hati Murong Yisuan menegang, tatapannya yang dalam menatap tajam ke arah sepasang mata yang sedikit tertunduk, mencoba mencari perubahan halus pada ekspresinya. "Ketika bunga persik di biara bunga persik mekar di bulan Maret, aku akan mengajak adik perempuanku untuk melihatnya. Aku tidak perlu kau ingatkan." Tidak menyadari apa maksud kata-kata itu, Guan Xilin berkata dengan kasar, sambil memeluk Feng Jiu, dia melangkah keluar dari tempat itu dengan langkah besar dan lebar, sambil menggerutu saat dia pergi, "Kak, jangan ganggu bocah kecil yang cantik itu. Sekali melihatnya, aku bisa tahu bahwa dia tukang selingkuh. Omong kosong apa dengan bunga persik yang mekar di bulan Maret, aku yakin dia ingin semua gadis yang sedang mekar bermekaran di sekitarnya." Hah! Mendengar perkataan Guan Xilin, Feng Jiu tidak dapat menahan tawanya. Dia menoleh ke belakang, dan matanya tersenyum cerah.